Ya, teman-teman, sebelum kita lanjut ke bab, alangkah baiknya kita mengetahui rumus dasar mengartikan. 1. Ada logika. 2. Tahu penggunaan kata sambung dan dengan lalu dan lain sebagainya, ada banyak. 3. Boleh dibolak-balik. 4. Boleh dikurangi atau ditambah. 5. Bisa menentukan subjek jika dari depan. 6. Tahu penempatan intonasi atau jeda nafas atau koma jika dari belakang. 7. Harus berpegangan pada rumus. Oke, yang pertama ada logika. Saya contohkan. Jasin Buddha naiga manggona jiwiga nopen saram egenen annyeonghaseyo tonen annyeonghasemnika ragu hamida. Di sini mengatakan annyeonghasemnika juga annyeonghaseyo ege kepada salam orang yang nop tinggi jiwiga jabatan guna atau man banyak naiga umur Buddha dibanding jasin diri sendiri. Nah, mengatakan annyeonghaseyo juga annyeonghasemnika kepada orang yang tinggi jabatan atau banyak umur dibanding diri sendiri. Nah, fokus pada yang saya garis bawah di sini ada naigaman, banyak umur. Nah, banyak umur di sini logika dari banyak umur adalah orang tua. Nah, itu logikanya. Logika dari banyak umur adalah orang tua. Lalu di sini ada tinggi jabatan atau jabatan tinggi. Jabatan tinggi. Di sini berarti adalah bos atau atasan. Itu yang dimaksud dengan logika. Kedua, tahu penggunaan kata sambung dan dengan lalu yang di, kan, dalam, dan lain-lain sebagainya. Saya contohkan, Horirel gubhinen gosal sang debange tehan jongyongel natanenen jes coy medah. Sikap. Oke, saya kasih jes coy sikap natanenen menunjukkan Jongyong hormat atau sopan santun. Tehen tentang sang debange lawan bicara. Godhal gubhinen membungkukan. Hori pinggang. Di pinggang sikap yang menunjukkan sopan santun tentang lawan bicara, hal membungkukan pinggang. Oke. Di sini tidak ada kata dalam. Contohan, saya contoh. Sikap yang menunjukkan sopan santun tentang pihak lain, hal membungkukan pinggang. Ingat, fokus pada kata yang saya kasih warna kuning. Di sini ada kata dalam. Perhatikan di sini tidak ada kosakata yang berarti dalam. Nah, ini termasuk kata sambung. Sikap yang menunjukkan sopan santun tentang lawan bicara dalam hal membungkukan pinggang. Jadi logika di sini adalah jika kita membungkukkan pinggang, itu berarti kita menunjukkan rasa sopan santun kita kepada lawan bicara. Oke, kita fokus di dalam. Tidak ada di sini, tapi kita boleh menambahkan dalam rangka agar kalimat ini menjadi kalimat yang sempurna dan bisa mudah kita untuk memahaminya. Yang ketiga, boleh dibolak-balik. Contoh, Hanpyeon jasin Buddha naiga origuna jinhan saram egenen.
Egenen kepada, ege kepada saram orang, cinhan dekat, guna atau ori muda, naiga umur, Buddha dibanding jasin diri sendiri, hanpion satu sisi. Oke. Kepada orang dekat atau muda umur dibanding diri sendiri satu sisi. Fokus pada kata muda umur. Oke, muda umur. Muda umur. Nah, kita bisa membaliknya menjadi berumur muda. Lagi-lagi alasan kenapa perlu dibolak-balik agar kita mudah dalam memahami kalimat tersebut, kalimat ini. Kepada orang yang dekat atau berumur muda dibanding diri sendiri satu sisi. Nomor 4, boleh dikurangi atau ditambah. Contoh, ono narasara mimnika, yang berarti imnika bentuk pertanyaan diwakili dengan kah atau apakah, saram orang, nara negara, ono mana. Kalau kita artikan secara berurutan berarti orang negara manakah. Oke. Tapi di sini boleh dikurangi menjadi cukup dengan orang manakah. Jadi negara di sini tidak perlu diucapkan juga tidak apa-apa. Karena ada atau tidak ada kata negara tidak mempengaruhi arti kalimat tersebut. Contoh yang ditambah, orang negara manakah bisa ditambah dengan kamu. Kamu orang negara manakah? Walaupun di sini tidak ada kosakata yang berarti kamu, tapi kita dapat menambahkan kata kamu. Karena apa? Karena jelas kata tersebut adalah bentuk pertanyaan yang ditunjukkan kepada seseorang. Lagi-lagi logika kita harus jalan. Menjadi kamu orang negara manakah? Yang kelima, bisa menentukan subjek jika dari depan. Jika dari depan di sini bermaksud adalah cara mengartikannya jika dari depan. Biasanya kan dari belakang langsung urut ke depan. Nah, jika kita ingin dari depan juga bisa, tapi syaratnya harus tahu subjek. Subjek dalam bahasa Korea biasanya ditandai dengan partikel an atau nen, i atau ga. Oke, di sini kita mencoba mengartikan di Korea. Subjeknya di sini eso di Hanguk Korea. Jadi di Korea berbeda metode melakukan salam mengikuti lawan bicara. Jadi jika ingin dari depan kita harus tahu subjeknya itu dari mana. Jangan asal dari depan. Contoh misalkan lawan bicara di Korea misalkan kita tidak tahu dan kita sembarang mengartikan dari depan. Dari sini misalkan lawan bicara di Korea berbeda metode melakukan salam mengikuti. Nah, jadi aneh kan? Makanya jika kita ingin mengartikan dari depan harus tahu subjeknya terlebih dahulu. Atau kalau nggak mau resiko cukup dari belakang saja. Tapi syarat dari belakang harus tahu penempatan intonasi, jeda nafas atau koma jika dari belakang. Dengan kalimat yang sama, berbeda metode melakukan salam mengikuti lawan bicara. Nah, di sini kita harus memiliki koma atau jeda nafas.
agar kita dapat membedakan bahwasanya kalimat yang setelah kita berhenti sebentar itu adalah kalimat subjek. Jadi, berbeda metode melakukan salam mengikuti lawan bicara. Di Korea, secara tidak langsung, kata yang terakhir kita ucapkan itu sebenarnya adalah kata pertama atau subjek. Kenapa perlu intonasi jeda nafas atau koma? Agar kita dapat membedakan. Yang ketujuh, harus berpegangan pada rumus. Maksudnya di sini adalah harus menerapkan rumus nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena apa? Jika kita sembarangan, makna dari konteks kalimat tersebut bisa-bisa malah tidak sejalan dengan makna sesungguhnya atau melenceng. Oke, sekian dari saya.